pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Lebih enak, Ya, lebih sehat tergantung. enggak? Lebih sehat sih sebetulnya. Lebih Kalau sehat. yang udah biasa donor itu tidak masalah. Hanya kalau karena ibu ini udah usia jadi memang dibatasi. Jadi menggunakan olahan ikan giling gabus. Mengapa kami menggunakan olahan ikan giling gabus? Karena ikan giling gabus yang pertama tidak berbau, dan juga yang kedua kami meminimalkan. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari berita, donor darah dalam kondisi tertentu sangat baik untuk kesehatan, bahkan mendonor saat berpuasa tidak membatalkan. Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabu Mulih Timur menghadirkan inovasi sehat berbahan dasar ikan gabus pada menu MBG. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 2 Maret 2026. Saya Tata Edin. Pendengar, kami sampaikan berita pertama untuk Anda. Donor darah dalam kondisi tertentu sangat baik untuk kesehatan. Bahkan mendonor saat berpuasa tidak membatalkan. Kerap dipandang sebagai aktivitas yang beresiko membatalkan puasa. Tak sedikit umat muslim dan juga umat agama lain memilih menunda donor darah hingga waktu berbuka karena khawatir ibadahnya menjadi tidak sah, padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Dalam kajian fikih Islam, donor darah tidak termasuk perbuatan yang membatalkan puasa. Sementara itu, pendonor aktif Fitrisia Triyatni mengatakan, meskipun sebagai seorang Nasrani, dia mengungkapkan sering melakukan donor darah saat sedang berpuasa. Sama halnya dalam ajaran agamanya, donor saat berpuasa juga tidak membatalkan puasa. Menurut Fitrisia yang sudah melakukan donor ke 122 kali, donor saat berpuasa sangat baik untuk kesehatan. Meskipun diperbolehkan, dengan catatan dilakukan oleh orang yang sehat dan tidak membahayakan dirinya sendiri. Lebih sehat sih sebetulnya. Kalau yang udah biasa donor itu tidak masalah. Hanya kalau karena ibu ini udah usia jadi memang dibatasi 6 bulan kalau belum waktunya. Tapi kalau untuk masalah ininya nggak apa-apa sih. Terus tidak jadi masalah kalau puasa diambil darahnya tuh itu batal gitu, nggak ada. Nggak ada, ya. Di dalam ini nggak ada seperti itu kalau di. Fitrisia juga mengingatkan agar pendonor memperhatikan kondisi fisik. Jika donor darah menyebabkan tubuh sangat lemah hingga dikhawatirkan membahayakan kesehatan, maka menunda hingga malam hari dinilai lebih aman. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau kegiatan donor darah bersama Paguyuban Tionghoa se-Sumatera Selatan yang dilaksanakan di Palembang saat bulan Ramadan. Kegiatan yang mengusung tema donor darah di bulan berkah wujud solidaritas kita untuk sesama digelar oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI Provinsi Sumatera Selatan. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua PMI Sumsel Febrita Lustia Hermanderu, Ketua PMI Kota Palembang Dewi Ratudewa, serta sejumlah unsur OPD terkait. Dalam kesempatan itu, Hermanderu menyampaikan kebanggaannya atas inisiatif PSMTI dalam menyelenggarakan donor darah bersama. Ia menilai kegiatan tersebut mencerminkan karakter masyarakat Sumsel yang gemar menolong sesama. Mengajak rekan-rekan paguyuban Tionghoa dari berbagai suku
dari berbagai marga, termasuk PT juga, Paguyuban Islam Tionghoa ikut semua bekerja sama PMI provinsi, PMI kota mengajak masyarakat untuk donor darah. Dan dulu setahun sekali, saya anjurkan untuk 2 kali setahun. Sekarang sudah mulai jalan. Terima kasih Pak Santo, terima kasih Pak Joni yang sudah menggagas ini dan melaksanakan ini. Tapi saya ingatkan tadi, kenapa ini selalu ramai? Ramai ini pendonor percaya. Karena tertanam bahwa jika ini diselenggarakan dengan baik, proses transfusi, proses pengambilan darah, distribusi itu transparan, ini tentu akan mengangkat citra PMI yang tentu juga berdampak terhadap kepercayaan para pendonor untuk lebih aktif mendonorkan darahnya. Sebab setetes darah adalah nyawa bagi manusia. Selain itu, Herman Deru menekankan pentingnya menjaga transparansi dalam proses transfusi hingga distribusi darah untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap PMI. Ia juga meminta agar ketersediaan kantong darah terus dijaga demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak hanya itu, pendengar, ia menyoroti pentingnya pengecekan golongan darah bagi masyarakat. Dengan mengetahui golongan darah sejak dini, masyarakat tidak hanya siap untuk mendonor, tetapi juga memiliki data penting untuk kepentingan kesehatan pribadi. Pendengar, seperti apa ragam komentar masyarakat terkait menjaga ketersediaan stok darah di bulan Ramadan? Kita dengarkan berikut ini. Kabarnya, di Palembang ada komunitas yang bergerak di bidang sosial dengan menyumbangkan darah gratis. Tapi mengapa darah selalu sulit didapat padahal komunitas ini rutin loh donor darah? Kunita, kenapa sih kalau kita butuh darah, pihak rumah sakit dan PMI selalu bilang stoknya habis, padahal banyak yang sering donor? Saya Putri, kalau bisa kantor unit PMI ini diperbanyak aja, karena kalau butuh darah, ambilnya itu jauh banget. Nah, apalagi kami ini tinggal di seberang Ulu. Kalau stok darahnya ini nggak ada di rumah sakit, kami harus ke kilometer 6 dulu untuk nyari darah di sana. Begitu. Bulan Ramadan menjadi momen penuh berkah bagi umat muslim. Namun di sisi lain, kebutuhan darah di rumah sakit tetap harus terpenuhi. Ketersediaan stok darah seringkali mengalami tantangan karena berkurangnya jumlah pendonor selama menjalankan ibadah puasa. Lalu, bagaimana kondisi stok darah di RSUD Kabupaten Banyuasin saat ini? Apakah kebutuhan pasien masih dapat terpenuhi dengan baik? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan simak wawancara reporter RRI bersama Romi, salah seorang petugas transfusi darah RSUD Kabupaten Banyuasin. Mas Romi, selama bulan suci Ramadan ini seperti apa kondisi stok darah di RSUD Kabupaten Banyuasin? Stok darah aman, tinggal ini baik kolaborasi dengan keluarga pasien kalau misalkan ada kekurangan. Artinya tidak ada masalah saat ini, Mas Romi, untuk ketersediaan stok darah selama bulan suci Ramadan ya. Lalu kalau untuk pendonor darah yang secara sukarela biasa melakukan donor darah ke RSUD Kabupaten Banyuasin di bulan suci Ramadan ini seperti apa animonya, Mas Romi? Kalau yang sukarelawan nggak ngerti kalau bulan suci ini misalnya mereka puasa. Pokoknya kalau misalkan butuh darah tuh keluarga pasien tuh lah. Oh, keluarga pasien tuh lah. Oke. Nah, lalu seperti apa, Mas Romi, koordinasi pihak rumah sakit bersama organisasi seperti PMI Banyuasin dalam ketersediaan kantong darah, terutama dalam kondisi
bulan suci Ramadan seperti ini? Kati koordinasi, lah kami langsung. Oh, langsung ya. PMI kan tidak ada ngolah darah dia. Oh, artinya langsung pihak rumah sakit ya? Iya, langsung pihak rumah sakit. PMI kan belum ada SOP untuk darah. Oke. Dia kan baru apa sukarelawan ya yang jalan. Oh, sukarelawan. Oke, Mas Romi ini kalau misalkan ada masyarakat atau warga atau sukarelawan yang ingin melakukan donor darah di momen atau di kondisi bulan suci Ramadan seperti ini, apa nih tips yang bisa dibagikan kepada para pendonor darah atau warga yang ingin melakukan donor darah ini? Oh, kalau misalkan donor, misalkan dia puasa, ya palingan habis buka. Habis buka, terus juga kalau cewek tidak boleh main, tidak boleh hamil, tidak boleh menyusui. Oke. Berarti ada minimal 17 tahun, maksimal 60 tahun. Itu guys. Ya karena dia puasa kan, takut batal, puasanya ya sudah diubah habis dibuka. Oh gitu. Oke, terima kasih Mas Romi atas waktu dan informasi yang sudah disampaikan kepada para pendengar. Ya, pendengar Radio Republik Indonesia, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Mas Romi, salah satu petugas transfusi darah di RSUD Kabupaten Banyuasin. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabu Mulih Timur menghadirkan inovasi sehat berbahan dasar gabus pada menu MBG. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabu Mulih Timur menghadirkan inovasi menu sehat berbahan dasar ikan gabus sungai. Menu tersebut disiapkan oleh Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sebagai alternatif sumber protein bagi para siswa. Kepala SPPG Kelurahan Sukajadi Prabu Mulih Timur, Muhammad Arhab Muktakin, mengatakan, pemanfaatan ikan gabus bukan tanpa alasan. Selain mudah diperoleh dari sungai lokal, ikan gabus memiliki kandungan protein tinggi yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh serta membantu memperbaiki status gizi anak. Jadi menggunakan olahan ikan giling gabus. Mengapa kami menggunakan olahan ikan giling gabus? Karena ikan giling gabus yang pertama tidak berbau, dan juga yang kedua kami meminimalisir terjadinya alergi yang ada di siswa-siswa. Karena ikan gabus merupakan ikan sungai, di mana ikan sungai itu lebih kecil resikonya untuk alergi ketimbang ikan laut. Menurut Muhammad, penggunaan bahan pangan lokal juga menjadi langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah sekaligus menghadirkan menu sehat dan bergizi bagi peserta didik. Sementara itu, salah seorang guru, Reni Listiayan, mengatakan, para siswa menyambut antusias menu yang disajikan. Bahkan olahan berbasis ikan gabus menjadi salah satu menu favorit karena rasanya yang lezat dan berbeda dari biasanya. Itu bahan ikan giling gabus itu biasanya kami menggunakan untuk tekwan, somai, sempol, Kak. Kalau sejauh ini untuk kendala tidak ada, Kak. Justru menu-menu olahan seperti somai, sempol, tekwan itu menu-menu yang ditunggu oleh siswa, Kak. Program MBG tersebut diharapkan dapat terus berjalan secara berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan kebutuhan gizi serta meningkatkan kesehatan siswa di Kota Prabu Mulih. Lamsihar Siltonga melaporkan.
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan memastikan ketersediaan bahan pokok selama Ramadan dalam kondisi aman dan terkendali. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan memastikan ketersediaan bahan pokok selama Ramadan dalam kondisi aman dan terkendali. Meski terjadi fluktuasi harga pada sejumlah komoditas, pemerintah menjamin stok pangan tetap tersedia bagi masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Provinsi Sumatera Selatan, Rizwan Effendi menegaskan pihaknya terus melakukan pemantauan pasar untuk menjaga kestabilan harga. Langkah ini dilakukan agar lonjakan harga tidak berlangsung lama dan pasokan tetap terjaga di seluruh wilayah. Itu tentunya karena kita akan berusaha untuk selalu memonitor. Dengan kondisi sekarang alhamdulillah semuanya bisa terkendali, dalam arti ketersediaannya juga ada, walaupun harga cabai memang ada kenaikan, tapi itu bukan diakibatkan oleh ketidakadanya produksi yang ini, tetapi karena transportasi dan curah hujan yang tinggi. Ditambahkan Rizwan, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga diantaranya telur ayam, daging ayam, dan cabai. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan selama Ramadan dan faktor distribusi. Khususnya komoditas cabai, kenaikan harga dipicu faktor cuaca dan kelancaran transportasi. Cuaca hujan yang tinggi menghambat distribusi sehingga pasokan berkurang. Selain itu, sebagian cabai dipasok dari luar Sumatera Selatan seperti Padang, sehingga sangat tergantung pada kondisi cuaca dan akses pengiriman. Rizwan menghimbau kepada masyarakat agar tidak panik dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Ia meminta warga berbelanja sesuai kebutuhan guna menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok tetap aman. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi hari ini, kami ajak Anda untuk mendengarkan komentar RRI pagi ini yang mengangkat topik Ramadan dan tanggung jawab menjaga stok darah. Komentar disusun dan disampaikan oleh Agrani Sihombing. Selamat pagi. Pendengar, bulan Ramadan selalu identik dengan menahan lapar dan dahaga. Kita belajar tentang kesabaran, kepedulian, dan berbagi. Tapi ada satu bentuk kepedulian yang sering luput dari perhatian kita di bulan suci ini, menjaga ketersediaan stok darah. Di kota Palembang, kebutuhan darah tidak pernah ikut berpuasa. Setiap hari setidaknya 150 hingga 200 kantong darah harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan pasien di rumah sakit, mulai dari pasien operasi besar, cuci darah, korban kecelakaan, hingga mereka yang membutuhkan transfusi rutin. Dalam sebulan, idealnya Palembang membutuhkan sekitar 7.000 kantong darah. Namun kenyataannya, stok yang tersedia saat ini baru berkisar 4.000 hingga 5.000 kantong per bulan. Artinya, ada selisih yang cukup besar antara kebutuhan dan ketersediaan. Ketua PMI Kota Palembang, Dewi Sastrani Ratudewa menegaskan bahwa permintaan darah terus meningkat. Semua rumah sakit di kota ini bergantung pada PMI untuk penyediaan darah, dan kebutuhan itu tidak dapat ditunda, tidak dapat menunggu setelah Lebaran, tidak dapat juga menunggu sampai stok penuh. Masalahnya, setiap Ramadan jumlah pendonor biasanya menurun. Ada yang khawatir donor darah membatalkan puasa, ada yang merasa tubuh menjadi lemas, padahal secara medis aman dilakukan dengan pengaturan waktu yang tepat, misalnya setelah berbuka. Sementara itu, darah memiliki masa simpan terbatas, sekitar 10 hari, setelah itu tidak dapat lagi digunakan. Artinya, stok harus terus diperbarui, tidak dapat ditimbun, tidak dapat disimpan lama, jika tidak terpakai justru akan menjadi limbah medis. Karena itu, menjaga stok darah bukan sekedar urusan PMI, ini urusan kita bersama. Masyarakat dapat mengecek ketersediaan darah sesuai golongan melalui website resmi PMI Palembang. Ini bentuk keterbukaan informasi sekaligus ajakan untuk terlibat. Ramadan adalah bulan kolaborasi dalam kebaikan. Jika biasanya kita berbagi takjil, berbagi makanan, atau berbagi rezeki, mengapa tidak berbagi darah? Setetes darah mungkin terlihat sederhana, tapi bagi pasien di ruang operasi, bagi ibu yang melahirkan dengan komplikasi, bagi korban kecelakaan di unit gawat darurat, darah adalah harapan hidup. Menjaga stok darah di bulan Ramadan adalah wujud nyata dari nilai kemanusiaan yang kita pelajari selama berpuasa.
Karena pada akhirnya, ibadah tidak hanya tentang hubungan vertikal kepada Tuhan, tetapi juga tentang tanggung jawab horizontal kepada sesama. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap menjadi bagian dari solusi? Ramadan ini, mari kita pastikan bukan hanya masjid yang penuh, tetapi juga bank darah yang terisi. Karena berbagi kehidupan adalah bentuk sedekah yang paling nyata. Sekian komentar, selamat pagi. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Donor darah dalam kondisi tertentu sangat baik untuk kesehatan. Bahkan mendonor saat berpuasa tidak membatalkan. Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabu Mulih Timur menghadirkan inovasi sehat berbahan dasar ikan gabus pada menu MBG. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 082179279090. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.